tempat parkirnya kendaraan sama penumpukan hewan ternak, daging dan lain-lain. Kemudian di lurusannya ini ada trestel, jaraknya kurang lebih 60 meter. Dermaganya di sini, Pak. Ini bisa nyandar di sisi luar sama sisi dalam. Pelabuhan Pantoloan dan Pelabuhan Donggala, Pak. Nah, Pelabuhan Donggala. Jadi tiga-tiganya kita rehabilitasi semua, Pak. Pasca bencana. Jadi kita perbaiki, Pak, semuanya. Seperti ini, Pak. Jadi nanti akan ada tambahan area. Ini dermaganya dan ini kita lakukan pekerjaan. Kurang lebih nanti seperti ini, Pak. Ini kondisi existing kita bandingkan. Sulawesi Tengah adalah provinsi di tengah pulau berbentuk huruf K di dunia. Letaknya strategis. Dikelilingi beberapa pulau kecil yang cantik, penduduknya belum mencukupi 5 juta, tapi nilai investasi provinsi ini peringkat ketiga terbesar nasional di kuartal Juli 2022, mencapai 20,2 triliun. Sulawesi Tengah memiliki cadangan minyak dan gas di Dongi Senoro, Blok Balantak, Blok Matindok, dan lainnya. Bahkan, Kota Tua Donggala dan Kota Palu memiliki garis lepas pantai berjarak 45 menit menuju Balikpapan, Kalimantan. Strategis, hanya 4 jam menuju Cina. Memiliki nikel dengan perusahaan dunia industri tambang nikel. Memiliki cadangan emas dan dikelola perusahaan Grup Bakri, Citra Palu Mineral atau CPM Poboya. Kekayaan pertanian selalu menjadi lumbung padi dengan nilai surplus padi gabah. Buah durian asal Parigi Mautong menjadi spesifik hortikultura. Ada kerenyahan bawang goreng hingga menyentuh kagum lidah nasional. Kekuatan pertama disiapkan Sulawesi Tengah menghadapi pembangunan ibu kota negara baru adalah infrastruktur darat dan laut. Untuk darat dan laut, Gubernur Rusdi Mastura mengusulkan peraturan presiden atau keputusan presiden tentang percepatan pembangunan Sulawesi Tengah sebagai penyangga pangan IKN. Gubernur Cudi mengajukan 300 triliun ke presiden selama 5 tahun ke depan. Salah satu yang terus disiapkan adalah armada arus barang dan manusia antar pulau dan utamanya ke Kalimantan. Kalau ada pelabuhan Donggala sudah jadi, Siap. Donggala, Toli-Toli, dan ini untuk ini ya. Jadi ini Donggala, Toli-Toli, Tawau. Donggala bisa juga langsung ke IKM ya. Siap. Donggala, IKM gitu. Kaltim, Donggala, Toli-Toli, Tawau. Salah satunya yaitu Tol Laut Nusantara, yang merupakan dukungan Kementerian Perhubungan Republik Indonesia. Gubernur menyaksikan kapal perintis penumpang dan barang didampingi Kepala Syah Bandar Otorita Pelabuhan atau KSOP Pantoloan Mursidi di Pantoloan. Kapal perintis akan melayani sejumlah trayek. Ke depan diupayakan rute Tawau, Toli-Toli, dan Donggala. Arus barang dan penumpang mendukung sangat efektif mobilitas jalur laut. Sumpah Indonesia, nenek moyang kita seorang pelaut. Gubernur juga akan menyiapkan anak perusahaan BUMD yang menangani pelayaran sebagai potensi yang mesti dikembangkan. Penataan pelabuhan arus barang, manusia dan komoditi, baik sumber alam dan lainnya, sekarang terus dilakukan. Tata ruang pantai untuk pelayaran juga ditertibkan. Gubernur juga meninjau dan monitor secara seksama pembangunan pengembangan pelabuhan rakyat Wani dan Donggala di Kabupaten Donggala. Keduanya saat ini dikerjakan BUMN, Widya Karya atau PT Wijaya Karya Persero.
Sebagai serambi ibu kota negara baru di Kalimantan, kesiapan Sulawesi Tengah sebelumnya juga menyiapkan lahan 1.132 hektar untuk kawasan pangan nasional. Sekarang telah tahap pembukaan jalan dan land clearing di lokasi. KPN akan menjadi pusat hortikultura IKN dan pariwisata agroindustri. Pekerjaan Wani dan Donggala mungkin ya Pak yang saat pantauan nanti di sana. Jadi kami Pak mungkin tahu di sini dulu ada kapal yang naik itu loh Pak. Oh, iya. Nah kapal mudah-mudahan ini bisa mengembalikan fungsinya dulu Pak untuk perdagangan gitu Pak. Untuk sementara ini Bapak dan Ibu sekalian ada di kantor proyek Wani. Iya. Nah ini penyedianya Wika. Ya. Nah, ini yang paling ujung ini Pak Edi Pak namanya. Yeah. Pak Edi ini project manager dari Wika dan yang yang sebelah ini konsultan pengawas kami Pak Manuel Sebastian. Yeah. Kapal negara yang ingin bersandar di sini ya mungkin silahkan juga gitu loh Pak. Nah, itu sih nanti lebih ke untuk truk lewat aja sudah penuh gitu Pak. Nah, akhirnya Pak Bupati memberikan kami lahan hibah di sini Pak untuk dibangunkan pelabuhan. Nah, nextnya aja, Bun Pak, mohon izin. Cocok gimana? Nah, dan ini sudah mulai dilakukan pemancangan untuk dermaganya. Dermaganya panjangnya 340 meter, 340 ya kalau nggak salah. Kerjakan. Kemudian ini kita masih kasih space Pak, ruang untuk kegiatan pemerintah daerah maupun masyarakat. Terus bawah lagi. Nah, ini fabrikasi dan lain sebagainya. Ini masih 20% Pak. Ya, Pak. Biar kita lihat dulu bareng-bareng. Nah, ini progresnya Pak. Ini jangka pendek dulu kan kita kembangkan. Nah, ini Pak. Ini kita lagi pemancangan Pak, dermaga lagi progres. Lagi bikin tiang-tiangnya. Lagi kerja semuanya Pak. Gubernur juga merespon positif peran swasta membangun pertanian jagung dan peternakan dan penggemukan sapi di Desa Sidondo, Kabupaten Sigi. Andono Wibisono, pemimpin redaksi Kaili TV, melaporkan dari Kota Palu. Terima kasih pemirsa Kaili TV yang telah menonton berita-berita seputar Indonesia. Jangan lupa like, subscribe, dan aktifkan notifikasinya.